Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kita, baik yang di ruangan gereja maupun di rumah masing-masing. Kita merayakan hari kemenangan kita, hari kebesaran Tuhan kita, dan hari keselamatan kita. Mari kembali kita bersama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Kita akan membaca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kita semua terus mengalami damai sejahtera Kristus sekalipun kita bergumul dengan banyak hal di masa-masa yang sukar ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan kita atau membiarkan kita. Saudara, kita dapat melalui masa-masa sukar ini sebab ada Tuhan menyertai kita. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Setidaknya beberapa minggu belakangan ini atau 2 minggu belakangan ini, berkenaan dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Apakah Kristus terus menjadi pusat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan kata lain, apakah dalam keseharian Bapak Ibu mengutamakan untuk memberi waktu datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan kitab-kitab suci? Kita juga memberi waktu untuk beribadah bersama-sama seperti sekarang ini, dan juga melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu harus menjadi prioritas dalam keseharian hidup kita. Amin. Ini penting untuk kita perhatikan. Kita harus membangunnya sebagai satu habit, satu kebiasaan baik yang terus kita lakukan. Dan kalau kita setia datang kepada Tuhan setiap hari dalam doa, dalam pembacaan firman, kita beribadah, kita melayani Tuhan, maka hidup kita pasti diubahkan. Saudara, tidak ada sesuatu yang baik itu terjadi begitu saja. Semuanya membutuhkan waktu dan kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Nah saudara, apakah saudara
dalam minggu-minggu ini terus datang kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Apakah kita memberikan tubuh kita, hidup kita untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran, dipakai untuk melakukan kehendak Allah? Seperti lagu sekolah minggu itu, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Kalau Yesus sungguh-sungguh menjadi pusat kehidupan kita, Dia yang terpenting bagi kita. Kalau kita datang dalam doa, dalam firman, dalam ibadah, dalam pelayanan, kita pasti akan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan rohani untuk kemuliaan Tuhan. Ini harus menjadi prioritas kita setiap hari. Apakah ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, saudara, hari-hari ini? Dalam pergumulan, dalam situasi sulit, itu adalah pintu yang terbuka lebar untuk memperkenalkan kasih karunia Allah kepada mereka. Untuk memperkenalkan belas kasihan Tuhan. Adakah jiwa-jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Apakah kita terbeban dan melakukan pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani? Itu juga persembahan rohani yang berbau harum di hadapan Allah. Ini harus kita prioritaskan. Jangan sampai dalam keadaan sukar kita memikirkan diri sendiri, kita memikirkan kepentingan kita sendiri. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah, memberi hidup kepada Allah, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, melayani mereka yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita juga harus membiasakan diri setiap hari memuji Tuhan dengan bibir kita, ucapan-ucapan mulut yang memuliakan Tuhan. Jangan pakai mulut ini untuk mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi gunakan mulut kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab apa yang kita katakan itu keluar dari perbendaharaan hati kita, saudara. Kalau orang banyak datang kepada Tuhan dalam doa, ya, dalam firman, dalam ibadah, pelayanan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, pasti yang keluar dari mulutnya ini adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Saudara, kalau yang namanya odol dipencet sekuat apapun yang keluar tetap odol, saudara. Kecuali ada pembohongan publik, odol sudah diisi dengan pasta yang lain. Mereknya odol di luar dipencet yang keluar coklat, nah itu tidak benar. Ya karena kita ini kalau odol kan irit, saudara, kita pencet sampai kita putar kecil. Yang namanya odol yang keluar juga odol. Kalau hati kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, mau digencet, mau ditekan, mau dihambat, mau yang keluar itu sesuatu yang terus memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi prioritas hidup kita. Anak Tuhan baru disenggol dikit kucing yang keluar gitu, saudara. Berarti di hatinya ada kucing. Tapi kalau di hatinya ada firman yang keluar, pasti perkataan-perkataan yang terus memuliakan Tuhan Allah kita. Itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Penderitaan, kesukaran hidup ini tidak boleh menggeser kita dari sesuatu yang paling penting untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup di kekekalan nanti. Saudara, waktu hidup kita tidak lama. 80 tahun, 100 tahun, dibanding dengan kekekalan itu tidak ada apa-apanya. Makanya utamakan untuk perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang kekal. Amin. Apa yang saya tanyakan ini menyangkut dua prioritas yang sudah kita pelajari. Bahwa kita harus menjadikan Tuhan yang terutama. Dan kita harus menjadi orang-orang yang mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, saudara,
Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa minggu belakangan ini memiliki motivasi untuk dibangun dalam persekutuan gereja Tuhan ini? Ada banyak orang yang pergi ke gereja hanya untuk memuaskan perasaan keagamaannya saja. Minggu lek ke nang gereja nggak enak. Rasanya ada sesuatu yang kurang. Tetapi dia hanya datang ke gereja untuk memenuhi kebutuhan rasa keagamaan, tetapi tidak datang untuk rela dibangun, untuk datang rela dibentuk, rela dibawa dalam pertumbuhan rohani ke arah Kristus. Ada orang-orang yang seperti itu. Prioritas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja kita berkumpul, kita tidak hanya datang untuk memuaskan perasaan keagamaan kita, tapi kita datang memberi diri dibentuk oleh Tuhan di tempat ini. Amin. Dibentuk oleh firman Tuhan, kita terbuka untuk dinasehati, kita terbuka untuk ditegur, kita mau terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan membentuk hidup kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, banyak orang yang hanya datang ke gereja untuk kepentingannya, tetapi tiba pada waktunya dibentuk, mereka tidak mau. Kita harus mau dibentuk. Amin. Diproses, saudara. Kita ini adalah diumpamakan sebagai batu-batu hidup yang harus disusun rapi oleh Tuhan. Namanya disusun terikat bersama satu dengan yang lain. Nah, ini proses. Pokoknya datang, tapi aktivitas gak tertuju pada kegiatan yang sesungguhnya di gereja. Waktu nyanyi, ngobrol, waktu firman, ngegame, ditegur, tidak mau, saudara, dinasehati, ngotot dengan pengertiannya sendiri. Amin. Komitmen kita harus kita berkumpul untuk mau dibentuk bersama-sama. Kita dibentuk dengan pelayanan kita masing-masing sampai kita semua dapat melayani sesuai dengan karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita mau dibentuk bersama-sama dalam tubuh Kristus, kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal, yang melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita harus menerima identitas sebagai gereja, identitas sebagai tubuh Kristus, identitas sebagai imamat yang kudus, identitas sebagai bangsa pilihan, imamat yang rajani. Dengan menerima identitas kita seperti itu, kita akan menerima seorang akan yang lain dan kita mau dibentuk, disusun satu dengan yang lain menjadi satu rumah rohani untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari saudara, itu kita jadikan habit, kebiasaan. Kita berkata kebiasaan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita mau membangun kebiasaan baik ini terus secara konsisten. Tiap hari datang kepada Tuhan dalam doa, firman, ibadah, pelayanan. Mempersembahkan hidup, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saling melayani, mengucapkan kata-kata yang memuliakan Allah. Kita berkumpul, kita siap untuk dibentuk, diproses melalui pelayanan kita masing-masing sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita. Nah, kita akan melakukan itu setiap hari, hidup kita pasti bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Itu prioritas kita. Keadaan boleh sukar. Jangan fokus pada apa yang mendesak, tapi fokus pada apa yang esensi, apa yang penting, apa yang bernilai kekal, yang berguna untuk hidup sekarang ini, dan yang berguna untuk di kekekalan nanti. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dan yang terakhir dari firman Tuhan berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 4-10 ini. Prioritas yang berikutnya adalah bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus mengutamakan apa? Mengutamakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita baca lagi ayat yang ke-9, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Sebagai orang-orang percaya ini harus menjadi prioritas kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh rela dibentuk bersama-sama dengan orang-orang yang percaya yang lainnya, maka kita akan menjadi pemberita-pemberita firman. Pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia dan ajaib itu kepada orang-orang yang kita temui, kepada orang-orang yang kita jumpai, saudara. Ada banyak kepentingan kita bertemu dengan orang-orang, ada banyak kebutuhan kita bertemu dengan orang-orang. Tetapi mari kita mulai berpikir, jika aku bertemu dengan orang-orang, maka yang terutama aku harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Memberitakan firman, saudara. Ini sesuatu yang sangat penting. Coba saudara ini perhatikan. Allah itu menyelamatkan kita. Allah itu memanggil kita keluar dari kegelapan. Memanggil kita keluar dari dunia menjadi umatnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita dapat datang lagi kepada dunia dan memberitakan keagungan namanya. Memberitakan kasihnya, memberitakan pengorbanannya yang besar untuk setiap orang agar semua orang dapat diselamatkan hanya oleh anugerah dan iman saja. Perhatikan ayat yang ke-9 itu. Ya. Kita telah dipanggil dari dalam gelap menuju terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Istilah populernya sekarang adalah diberkati untuk memberkati. Tapi saya tidak bicara berkat soal diberkati uang, memberi uang, semua orang bisa memberi uang, itu gampang. Karena kalau memberi uang pasti dipuji-puji, semua orang terima uang, siapapun juga. Kita nggak akan dipukul karena kita ngasih uang. Diberkati untuk menjadi berkat, tapi saya tidak sekedar bilang berkat materi, uang dan membagi uang, atau kita punya banyak makanan dan membagi makanan. Kita membagi makanan gak ada yang marah sama kita. Tapi saya bicara soal berkat-berkat rohani, bicara soal keselamatan, saudara. Amin. Kita diselamatkan untuk memberitakan keselamatan, membawa keselamatan kepada orang-orang lain. Kita menerima terang ajaib, kita menerima terang Injil Kristus Yesus. Maka kita harus membawa terang Injil itu kepada orang-orang lain. Nah, kalau memberitakan terang Injil ini, tidak semua orang bisa menerima. Ada yang menerima, tapi ada juga yang melempar dengan batu. Makanya tidak semua orang mau memberitakan terang keselamatan. Saudara, kalau membagi-bagi yang lain materi lebih mudah daripada membagikan kabar sukacita ini. Karena resikonya sangat besar. Mari kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita membagi uang itu baik. Kita membagi makanan itu baik. Itu harus, karena kata Tuhan Yesus, pada saat aku lapar engkau memberi aku makan. Pada saat aku tidak punya uang kamu memberi aku uang. Ini tambahan saya. Pada saat aku kedinginan telanjang engkau memberi aku pakaian. Kapan Tuhan aku melakukan itu? Saat aku di penjara engkau mengunjungi aku. Kapan Tuhan? Apapun yang kamu perbuat untuk orang-orang yang membutuhkan ini engkau melakukan untuk aku. Amin. Itu sesuatu yang baik. Itu kehendak Tuhan. Kita nggak boleh menyerah soal itu, saudara. Kita sedang melakukan untuk Tuhan. Saudara mau berhenti melakukan sesuatu untuk Tuhan? Saya pikir tidak. Tapi lebih dari itu, mari kita menjadi berkat karena kita telah diselamatkan, dan mari kita membawa keselamatan itu kepada jiwa-jiwa di sekitar kita. Karena kita menerima terang kebenaran, mari kita menyampaikan terang kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ini panggilan Tuhan atas kita.
Pertama-tama dia mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, supaya kita menyembah Tuhan bersama-sama, supaya kita saling memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan kita saling membangun seorang akan yang lain. Tetapi sesudah itu, saudara, Allah mengutus kita keluar untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan karunia-karunia rohani, untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah inti dari Pentakosta yang kita rayakan minggu yang lalu. Itulah makna dari Pentakosta. Bukan sekedar kita berkumpul ingin menikmati pengalaman yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita menerima Roh untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk memberitakan firman. Memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi umat manusia. Supaya oleh iman dan anugerah saja orang diselamatkan. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini makna Pentakosta, saudara. Ini makna Allah mencurahkan Roh Kudus bagi para murid dan orang-orang percaya lainnya pada waktu itu. Yang bagi kita orang-orang percaya hari ini, kita menerimanya tatkala kita menerima Injil keselamatan. Maka semua kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ingat saudara, ketika Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus, tujuannya satu, saudara. Memberikan kepada kita kuasa, melengkapi kita dengan kuasa, supaya kita dapat memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya saudara, yang menjadi ciri utama, tanda utama orang penuh Roh Kudus adalah dia suka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya suka pujian lama itu, ku suka menuturkan cerita yang benar, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Wah, sekarang kalau banyak cerita di TikTok dan lain sebagainya, cerita yang macam-macam, kita suka ketawa ngakak 1 jam 2 jam nonton TikTok-kan, bahkan ada channel TikTok. Tapi paling malas menceritakan firman. Paling malas mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Saya baru membaca buku The Story of the Bible. Saudara, Alkitab itu isinya cerita, saudara. Karena melalui cerita kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Tanpa cerita kita tahu Tuhan itu baik, tapi kita tidak tahu bagaimana kebaikannya itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Cerita itu penting. Kalau ada anak yang pulang ke rumah nangis, aduh mana, ceritanya seperti apa? Cerita no dhisik. Saudara, kita saling mengenal dengan menceritakan kehidupan kita masing-masing. Amin. Inilah tujuan Roh Kudus diberikan supaya kita dapat menceritakan, saudara. To share, membagikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mari kita membiasakan untuk suka menceritakan. Saudara, dari setiap cerita di Alkitab yang menjadi tokoh utama hanya satu, Yesus. Amin. Allah. Sekalipun cerita Daud, cerita Simson, cerita hakim-hakim, raja-raja, tetap kita harus tahu bahwa pemeran utamanya adalah Allah. Makanya jangan berpikir saudara akan menjadi Daud-Daud di akhir zaman. Karena Yesus mengatakan jadilah seperti Kristus. Amin. Ikutlah aku. Kita bisa meneladani Daud dalam beberapa hal, tapi kita nggak menjadi seperti Daud.
Wah, ngomong soal cerita ini harusnya menjadi kegemaran kita, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Menceritakan firman, menceritakan Injil, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karena Tuhan memberikan roh dan memperlengkapi kita dengan kuasa untuk melakukan itu. Dan inilah tujuan Allah membentuk gereja, mencurahkan rohnya, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dimasyurkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Amin. Sampai ke ujung bumi. Dan untuk itu saudara, gereja kita harus bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus pada waktu dia memulai awal pelayanannya, ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, maka turunlah roh menyerupai burung merpati hingga pada dirinya. Demikianlah kita orang-orang percaya. Dimulai dari Pentakosta, ketika rasul-rasul menerima pencurahan roh, maka roh itu yang memampukan mereka keluar memberitakan Injil kemana-mana. Banyak jiwa dimenangkan. Demikian juga kita. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus mau taat pada pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kita yang besar. Amin. Ini penting, saudara. Ya, makanya kalau penuh Roh Kudus nggak sayang menggunakan kuota untuk ikut live streaming. Kuota banyak untuk TikTokan. Dang 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 gitu deh. Berapa giga itu? Tapi tenang, saya nggak khotbah-khotbah panjang-panjang lagi. Kata Pak Kapolres, kebaktiannya nggak usah lama-lama Pak Pendeta. Amin. Inilah Pentakosta. Mari kita membiasakan diri. Kalau kita memang penuh Roh Kudus, kita suka menceritakan. Karena itulah tujuan Allah membawa kita keluar dari dunia ini, menjadi umatnya, supaya kita dapat datang kepada dunia dan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini harus menjadikan prioritas kita, sekalipun kita banyak kepentingan mendesak, kita punya kesibukan, kita punya urusan, kita punya masalah. Tapi karena kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita harus suka memberitakan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, bicara soal memberitakan Yesus, perbuatan Allah yang besar, maka kita harus mulai dengan berpikir bahwa sesungguhnya orang-orang itu terbuka untuk apa yang kita beritakan. Amin. Kita harus punya pikiran itu. Jangan berpikir, gak kira gelem ngrungokno iki. Aduh, paling nolak, paling bahaya. Kalau kita berpikir seperti itu, saudara, waduh, kita gak akan pernah berani memulai cerita. Cowok-cowok kalau mau naksir gadis yang diidamkan, kalau berpikir, paling ditolak, gak pernah ngomong I love you, gak pernah, saudara. Harus punya pikiran bahwa dia sesungguhnya menunggu saya, kan begitu, saudara. Sekalipun realitanya ada yang ditolak juga, tapi itu resiko yang ditanggung oleh siapapun juga. Demikian juga memberitakan Injil, baik kita berpikir orang sedang menunggu, orang sedang terbuka untuk menerima berita kita. Tapi kita juga harus menerima kenyataan bahwa akan selalu ada orang-orang yang menerima, bahkan antusias mendengar berita kita. Tetapi juga akan ada orang-orang yang menolak, tidak hanya menolak firman, tetapi juga menolak kita yang memberitakannya. Ini resiko, saudara. Pengalaman saya sebagai pengkhotbah, saudara, tidak semua orang menerima apa yang saya khotbahkan. Dan akibatnya dia tidak menerima saya lagi. Kalau jemaat menerima, kalau nggak menerima ngerundel di belakang, biasanya begitu. Kalau diundang-undang, kalau saya nggak menerima, ojo diundang maneh wis. Khotbah gak enak. Halo? Tapi kita harus terus berpikir yang positif.
Akan ada orang-orang yang terbuka, sekalipun juga akan ada yang menolak, bahkan menolak diri kita. Tidak hanya berita yang kita sampaikan, tapi juga menolak diri kita. Itu sebabnya kenapa rasul-rasul pada masa gereja mula-mula mereka dianiaya. Nah, dalam hal pemberitaan firman, makanya seringkali orang tergoda untuk mengurangi pesan firman Tuhan, untuk mengolah firman Tuhan supaya dapat diterima oleh semua orang, supaya tidak ditolak, saudara. Mungkin khotbah yang sulit-sulit, mungkin tema-tema yang keras, tema-tema yang menyinggung itu jarang diberitakan. Yang dikhotbahkan yang enak-enak, yang menyenangkan, yang membuat orang menjadi rasa terhibur dan lain sebagainya. Ada perlu juk-juk yang menarik supaya orang menjadi terkenal dan disukai oleh banyak orang. Godaannya seperti itu. Kalau khotbah yang keras, teguran, pikir-pikir, aduh jangan-jangan tidak diterima, atau jangan-jangan aku ditolak lagi, tidak bisa khotbah lagi. Tapi kita tidak boleh tergoda untuk mengurangi berita firman. Karena terkutuklah orang yang menambah atau bahkan mengurangi apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Amin. Kita nggak boleh kompromi dengan dunia, saudara. Faktanya ada banyak orang yang berusaha dengan keras, secerdik mungkin menghadirkan Kristus yang lain. Makanya ada buku bagus ada di rumah saya. Bukan seperti Yesus yang aku kenal. Karangan Philip Yancey. Menceritakan bagaimana banyak guru-guru sekolah minggu, pendeta yang memberitakan Yesus yang lain, tidak seperti yang di Alkitab. Yang diberitakan adalah Yesus yang selalu ramah, Yesus yang selalu baik, yang tidak pernah menegur, yang tidak pernah keras terhadap dosa, yang tidak tegas. Memberitakan Yesus yang selalu menuruti keinginan kita, tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang selalu cepat mengeluarkan kita dari penderitaan. Padahal Yesus tidak sepenuhnya seperti itu. Dia memang pribadi yang baik, amin. Tapi dia juga keras terhadap dosa, dia tegas terhadap dosa. Dia membawa kita kepada pergumulan pencobaan supaya menguatkan kita, mendewasakan kita, menopang kita, memampukan kita. Tapi seringkali Yesus yang ramah, yang selalu baik itu yang ditonjolkan. Tapi Yesus yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos yang membuat dia tersungkur seperti orang mati rasanya jarang diberitakan. Yesus yang matanya menyala seperti bara api. Yang dari mulutnya keluar pedang bermata dua, yang kakinya mengkilap seperti tembaga, yang rambutnya putih metah, yang cahayanya bersinar lebih terang dari cahaya matahari, yang tegas, yang keras, yang mengatakan celakalah kamu orang-orang Farisi, jarang diberitakan. Orang sering membuat pendengarnya jadi senang, cekikikan kalau bisa itu luar biasa. Tapi Yesus yang tidak kompromi terhadap dosa jarang disampaikan. Tapi tidak berarti kita harus kasar, keras, tidak saudara. Kita harus memberitakan firman dengan lembut, dengan sabar, dengan ramah. Tetapi tidak boleh mengurangi inti berita firman. Amin. Jangan menciptakan Yesus yang lain selain Yesus yang diberitakan oleh firman Tuhan ini. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita harus selalu ramah, tetapi kita memberitakan Yesus yang benar, Yesus yang apa adanya seperti yang diceritakan oleh Alkitab. Saudara, Yesus selalu mendatangkan pertentangan. Karena Yesus sifatnya ofensif, saudara. Bicara tentang salib aja membuat pertentangan. Coba lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
Memberitakan salib aja menjadi pertentangan. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan, bagi orang bukan Yahudi itu kebodohan. Nah, kalau apa yang menjadi batu sandungan dan kebodohan pasti kebanyakan ditolak lah, orang nggak suka lah. Tidak hanya beritanya tapi juga orang yang memberitakannya. Itu resiko. Tapi Yesus tetap harus diberitakan. Amin. Salib harus diberitakan. Kenapa salib ditolak? Karena merendahkan harga diri manusia. Orang Yahudi mereka tertib terhadap hukum Taurat. Mereka mempunyai hukum-hukum yang begitu banyak. Tetapi salib mengatakan perbuatan baikmu, kesetiaanmu melakukan hukum Taurat tidak akan menyelamatkan engkau. Engkau butuh percaya kepada Yesus yang disalib untuk kamu masuk surga. Itu menyakiti hati orang-orang Farisi. Itu menyakiti hati orang-orang yang mengandalkan keselamatan oleh perbuatan baik, oleh amalnya, oleh usahanya sendiri. Salib memberitahukan tentang keberdosaan manusia yang telah membuat mereka hidup di bawah murka Allah, sementara banyak orang yang tidak percaya bahwa dia berdosa. Dosa itu tidak ada. Dosa itu hanya pikiran saja. Kalau kita berpikir berdosa, kita berdosa. Kalau tidak, kita tidak berdosa. Jadi itu akan menyakiti hati banyak orang. Makanya saudara, tidak mungkin kalau kita memberitakan firman, semua orang hanya menerima. Pasti ada yang menolak. Tapi itu resiko yang harus diberitakan oleh setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, bagi saya pemberita firman ada yang mengatakan, puji Tuhan saya diberkati om. Yang lain bilang, oh ini khotbah ngomong apa. Itu resiko. Bagi sebagian pihak orang saya ini pahlawan, tapi sebagai pihak lain saya ini lawan. Iya Pak ya saudara? Halo? Makanya saya pernah mendengar beberapa kali, ono sing ngrasani Pak Doni, khotbah koyo opo ngene ngono. Nah, kalau kamu gimana? Ya padahal ya enggak, ya wis. Saudara memberitakan firman, bagi orang yang menerima saudara adalah berkat. Tapi bagi yang menolak saudara adalah sesuatu yang harus diusir. Itu tidak bisa kita hindari. Memberitakan Yesus Tuhan itu juga tidak dapat diterima oleh banyak orang. Karena orang itu suka Yesus yang seperti Aladin. Setiap permintaan apa saja dikabulkan. Tuhan aku mau ini, ya. Mau ini, ya. Mau ini, ya. Tuhan kita tidak seperti itu. Aladin itu menuruti kemauan kita. Tetapi Tuhan menuntut kita menuruti kemauannya. Amin saudara. Tuhan menuntut kita untuk mentaati firman-Nya. Banyak orang sekarang menjadikan Tuhan sebagai pesuruhnya, penjaganya. Pribadi yang bisa kita atur. Dan orang yang tidak suka diatur tidak akan suka mendengarkan ketuhanan Yesus yang menuntut kita untuk memikul salib, menyangkal diri, setia mengikut Dia, yang meminta kita untuk menanggalkan semua yang kita miliki untuk mengikuti Dia, yang meminta kita untuk berkorban dan memintakan belas kasihan untuk orang-orang yang menganiaya kita. Itu sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang, tapi itu Yesus yang harus kita beritakan. Makanya Yesus itu adalah pemisah saudara. Yang memisahkan orang menjadi dua kelompok. Yang menerima akan menjadi umatnya. Menjadi bangsa pilihannya. Menjadi imamat yang rajani. Dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Tetapi yang menolaknya akan menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara. Yesuslah yang menjadi masalah utama, bukan pendetanya, bukan orangnya, tapi Yesusnya. Bagi orang yang percaya dia berharga, bagi orang yang percaya dia adalah batu penjuru yang di atasnya dia dibangun menjadi rumah rohani, tapi bagi yang menolak dia batu sandungan. Memberitakan itu Yesus, aman saudara. Kan hanya Dia yang menjadi inti persoalan. Terima Yesus, engkau selamat. Tolak Yesus, engkau binasa.
Terima Yesus, dia menjadi batu penjuru yang sangat berharga, mahal bagi kita. Tapi tolak Yesus, engkau akan tersandung pada batu itu. Tapi apa maksudnya saudara dalam ayat yang ke-8? Dikatakan bahwa mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Apa maksudnya? Apakah ada orang yang ditetapkan untuk binasa gitu? Tunggu dulu saudara. Petrus menulis ini dalam konteks menghibur orang-orang yang teraniaya. Dia sedang mengatakan bahwa sebenarnya semua yang terjadi itu dalam kendali Tuhan. Amin. Amin. Penderitaan, bahkan aniaya yang datang itu dalam kendali Tuhan. Banyak orang akan bangkit menentang Tuhan dan umatnya, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan akan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal dan Tuhan akan dimuliakan karena menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Lalu apakah mereka akan selamat? Ya, kalau mereka bertobat. Amin. Kalau mereka percaya dan menerima Yesus, mereka akan selamat. Coba satu ayat Roma 11 ayat 32. Roma 11 ayat 32. Roma 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Orang-orang yang tidak taat, yang melawan Tuhan. Seperti Paulus kalau mau bertobat, tidak ada dosa sehitam apapun yang tidak dapat disucikan oleh darah Yesus. Sekalipun dosamu semerah kermisi, menjadi putih seperti bulu domba, semerah kain kesumba, menjadi putih seperti salju. Makanya kenapa Injil harus diberitakan? Amin. Kenapa itu harus menjadi prioritas kita? Karena Yesus adalah pusat. Orang akan selamat karena menerima, tapi orang akan binasa karena menolaknya. Dialah segala-galanya. Dan tidak ada sedikit pun tidak ada seorang pun yang bertobat yang tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan Allah kita. Mari saudara, saya tahu masa-masa ini sukar. Kita mengalami begitu banyak tekanan. Ya, kita tertekan karena bahaya virus yang dapat mengancam nyawa kita sewaktu-waktu. Makanya kita berusaha untuk menerapkan physical distancing. Amin Bapak Ibu. Ya jangan sampai kita menjadi klaster baru. Jangan sampai ke depan ada klaster GPD Eklesia sehingga Ibu Gembala di lockdown. Gereja di lockdown. Kemarin kami ada pertemuan di Kapolres FKUB. Kapolres mengatakan silakan beribadah, memang tidak ada larangan. Menteri mengizinkan tapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Jaga jarak. Ya. Memang kita harus jaga jarak. Amin saudara. Saya membaca berita terbaru dari WHO. Wajib pakai masker, tapi masker tidak menghilangkan kewajiban untuk jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu penting. Dan sewaktu-waktu mereka akan ngontrol, lihat ketertiban kita. Karena kalau kita tidak tertib, kita bisa dilarang untuk melakukan ibadah. Makanya kita harus melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Amin. Nah ini penting. Saya tahu ini tekanan juga. Tekanan dari kesehatan, tekanan masalah ekonomi saudara, pendapatan menurun. Kalau pendapatan menurun, sudah uang berkurang, sementara keluarga kumpul di rumah terus, konflik suami istri, konflik orang tua anak. Biasanya tiap hari ada ayam goreng, lama-lama jadi tempe goreng, lama-lama tinggal minyaknya saja. Anak menjerit-jerit, mama juga marah-marah. Terima apa? Waduh repot lagi.
Tapi di atas semua tekanan jangan sampai melupakan prioritas yang utama ini. Amin. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Beri dirimu diproses, dibentuk, dibangun bersama orang-orang percaya yang lainnya. Dalam keadaan sukar sekalipun, kita tetap dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi kita. Mari sama-sama kita berdiri.